Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 1 Desember 2022. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber dari anggota Sosietas Santa Clara yang akan menemani saya untuk berbincang tentang salah satu orang kudus yang kita peringati hari ini. Beliau adalah Mbah Harto. Sugeng Enjing Mbah Harto. Sugeng Enjing, Mbak Neneng. Oke, dari wajahnya tuh kok kelihatan berseri-seri banget ya hari ini. Pasti kan sehat, ya, sukacita. Puji Tuhan. Iya kan Mbah ya. Dan Mbak Neneng juga sehat. Puji Tuhan sehat dong Mbah. Makanya bisa ketemu Mbah Harto hari ini. Apalagi hari ini tahun baru liturgi dengan satu masa Advent yang pertama hari Mbah Harto. Ya, betul. Nah hari ini tuh tepat tanggal 1 Desember tahun 2022 ya Mbah ya. Kita sebagai orang Katolik memperingati salah satu orang kudus, yaitu Santo Eligius. Ya, Santo Eligius, nama yang bagus sekali ya Mbah ya. Kira-kira ada arti namanya nggak sih Mbah? Eligius itu? Kalau dalam bahasa Prancis nggak ada. Oh, nggak ada. Terus bahasa apa dong? Yang bahasa Latin ada. Oh, apa itu Mbah? Nah, bahasa itu dari eliger. Eliger. Ya. Artinya memilih. Memilih. Lalu menjadi bahasa Inggris election. Seperti general election, pemilihan umum. Hebat sekali jadi Mbah Harto seperti ini. itu perkembangannya. Jadi bahasa Inggris mengambil dari bahasa Latin, bukan mengambil dari bahasa Perancis. Karena bahasa Perancis tidak ada. Ya. Terus kemudian Santo Eligius ini bagaimana latar belakang keluarganya Mbah? Kehidupannya bagaimana awalnya? Oh ya, supaya tahu aja, saat dia hidup ya, itu dia lahir tahun 588, jadi abad ke-6. Pada waktu itu masih ya Katolik, masih kasih Katolik baru. Nah dia itu seorang Kristiani yang jujur dan kebetulan dia tukang emas. Biasanya orang mengatakan tukang emas itu tidak jujur, maka dia akan membuktikan bahwa tidak semua tukang emas tidak jujur. Saya yang jujur. Nah, itu apa itu buktinya? Ada cerita nggak di situ? Ada. Wow, gimana tuh Mbak? Begitu jujur, sekarang dibuktikan. Karena dia pernah ngomong seperti itu. Lalu waktu itu Raja Prancis, karena dia lahir di Prancis ya, di dekat ke Albuquerque. Itu kemudian dia rajanya bernama Clotaire, Clotaire kedua. Itu mengirim emas ya, untuk dibuat menjadi singgasana. Singgasana tahu ya? Apa itu? Tahta ya? Tahta, betul. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Jawa? Dampar ya? Dampar bahasa Jawanya. Itu. Tapi banyak sekali. Ketika dibuat ini, kalau dibuat seperti ini, sisa banyak. Oh, kalau dibuat satu kurang, berarti dia buat lebih dari satu dong? Bikin dua saja. Jadi dua. Untuk menunjukkan bahwa dia jujur tadi. Lalu diserahkan kepada Raja. Paduka, ini hasil dari karya saya. Wah bagus sekali, kok bisa dua? Ya karena Paduka memberikan emas ini terlalu banyak. Wah bagus sekali. Kalau begitu bagaimana Eligius saya jadikan keluarga raja. Jadi keluarga kerajaan. Mungkin dia kalau di Solo mungkin diberi gelar ya, seperti di Ngabai dan sebagainya, atau Pangeran atau Tumenggung gitu. Nah seperti Gibran anak presiden, nah itu kan juga diangkat menjadi bergelar bangsawan di Solo. Nah itu sama dengan dia. Nah kemudian dari itu kan juga ada pemasukan lagi uang. Dari tukang emas sendiri ada, kemudian dari keraton juga ada.
uangnya banyak. Tapi karena dia orang jujur lagi, dia membagi-bagikan uangnya kepada orang miskin. Bahkan dia itu melihat ada budak belian, budak-budak yang dibeli kan. Nah, maka supaya dia bebas, mereka bukan hanya dia, mereka bebas, mereka dibeli. Beli dulu ya, dibeli budaknya dibeli kemudian biar bebas. Menjadi budak dia, kan? Tapi setelah menjadi budak dia, terus dibebaskan. Terus perbuatannya menolong lagi sebagai bangsawan baru ya. Nah, kemudian tak diduga ketika dia umur 54 tahun, ya hitung aja dari 588 tambah 54. Iya. Sama dengan 6, 1 ya. Nah, kemudian oskopnya itu meninggal, namanya Oskop Akarius. Nah, Monsinyur Akarius karena meninggal, kemudian dia ya ditunjuk sebagai waktu itu raja ikut campur tangan di dalam kehidupan gereja. Itu sampai nanti terutama juga di Inggris tuh sampai reformasi bahkan. Jadi raja itu ikut campur tangan di dalam gereja karena gereja juga mendapat uang dari pajak. Jadi diperbolehkan menarik pajak waktu itu. Sehingga dalam buku sejarah saya pernah melihat di buku sejarah saya dulu ketika saya masih sekolah, itu rakyat itu merangkak dinaiki oleh raja bangsawan dan gereja. Nah, pada waktu itu loh ya. Jadi bukan sekarang. Jadi rakyat sungguh-sungguh ditindas. Tapi waktu Eligius ini rakyat diangkat. Diangkat. Nanti pada waktu zaman reformasi itu dapat dilihat. Juga pada waktu Revolusi Perancis ya nanti. Revolusi Perancis pada tahun 789 ya. Itu waduh kejam sekali itu masyarakat sehingga terjadi revolusi tadi. Nah, kembali kepada Eligius ya. Sekarang Eligius menjadi uskup untuk menunjukkan saya uskup yang baik. Jadi saya selalu dia mengatakan saya orang baik, saya orang jujur. Nah, kemudian bukan hanya menolong orang miskin, tapi juga mengirim misionaris sampai di Frisian. Tahu Frisian itu mana sekarang? Frisian itu Belanda ya. Nah, sekarang seperti Belanda. yang ada di tulisan di susu kaleng itu ya, Mbak ya. Ya, ada susu kaleng, ada gitu. Frisian flag. Frisian itu Belanda. Frisian itu Belanda. Belanda Utara. Belanda Utara ya. Kemudian bahkan sampai di Jerman. Di Jerman juga mereka dikatolikan lah ya, dikatolikan. Berarti sebelumnya dia paling tidak diperkenalkan dengan Kristus. Nah, itu. Berarti Sehingga, sebelumnya masih kafir ya Mbah ya di suku-suku di sana ya. Boleh dikatakan begitu ya Mbah ya? Belum. Jadi yang mengenal Tuhan lah, belum mengenal Yesus. Tuhan. Istilahnya belum mengenal Yesus saja. Ya, sebab nanti kalau orang yang tidak mengenal Yesus dikatakan kafir kan nggak benar ya. Betul. Nah, lebih baik dikatakan belum mengenal Yesus ya. Betul. Lalu mereka menjadi mengenal Yesus semuanya. Kemudian sampai di negeri Belanda, Luxembourg, kemudian Belgia yang sekarang ini. Tapi waktu itu namanya masih seperti pada zaman waktu itu ya. Nah, kemudian bukan hanya itu. Dia membuat gereja. Dia membuat gereja juga dan sebagainya. Sehingga dia dihormati di mana-mana. Tapi yang paling mengesan itu dia membuat reliquary. Ya, jadi itu tempat untuk menyimpan relikwi para kudus ya. Imbuan itu kan tempat. Contohnya galeri itu? Berarti tempat untuk menyimpan benda-benda seni. Seni ya, itu galeri. Kemudian sanctuary. Nah, apa itu ya, Mbah ya? Apa itu sanctuary? Tempat apa ya? Tempat berlindung. Tempat perlindungan. Tapi dulu
ketika saya masih kecil, jadi masih banyak zaman Belanda dulu ya, itu sakristi itu namanya sanktuari. Jadi waktu itu namanya sanktuari. Jadi kalau sekarang namanya sakristi. Iya. Jadi tempat berlindung Romo sebelum muncul ya. Dan nanti Romo kan menghadap ke bukan menghadap umat, tapi menghadap ke salib ya. Waktu itu ya. Nah kemudian kembali kepada tadi membuat sang reliquary, itu dia teringat di sini dulu ada suatu relikwi. Coba kita gali saja. Ketika digali ternyata itu benar ditemukan punyanya Santo Quintinus. So Quintinus, wah senang sekali dia. Kemudian dia disimpan, di situ dibuat basilika, bukan hanya gereja kecil saja, tapi juga dibuat basilika. Nah, sehingga menjadi Basilika Santo Quintinus. Nah, begitu. Nah, itu jasa-jasanya seorang tukang emas menjadi uskup. Iya. Kalau di Indonesia, tukang mebel menjadi presiden. Nah, itu. Jadi tukang emas menjadi uskup. Dan menjadi uskup yang baik, yang luar biasa. Kemudian yaitu manusia itu ada batasnya hidupnya. Kemudian dia pada umur usia 80-an ya, itu meninggal dunia, lalu dinyatakan sebagai santo. Jadi urutannya kalau pertama itu orang Kudus itu ada sebelum santo itu apa? Beato ya. Nah, Beato kemudian ya, baru santo. Nah, kemudian namanya dibeatifikasi lalu dikanonisasi ya, menjadi santo. Begitu aja. Wah menarik sekali ya Mbah ya, kisah dari Santo Eligius ini ya. Iya. Terus tapi ini bukan martir. Iya, bukan martir. Ada beberapa yang bisa kita petik ya, bisa kita teladani dari Santo Eligius ini ya Mbah ya. Beliau itu apa? Jujur tadi ya, dikatakan jujur, suka menolong, terus apa lagi Mbah? Empati dengan fakir-fakir miskin itu contohnya, ya Mbak ya. Sampai merelakan harta kekayaan tadi kan membeli budak itu ya, terus habis kan itu dibebaskan. Luar biasa sekali. Nah seperti itu. Dan kalau demikian pesan hari ini atau pesan peneguh iman pada pagi hari ini adalah satu, hendaklah orang-orang kecil yang menjadi uskup itu meniru beliau. Ya betul sekali Mbah. Nah, sebab uskup-uskup kita semua kan sebetulnya orang kecil semua ya. Nah begitu orang kecil, demikian juga walaupun tidak menjadi uskup yang pegang teguh kejujuran dan empati. Betul sekali Mbah. Itu saja. Setuju. Baik, terima kasih banyak Mbah Harto atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Nah sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Eligius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Orang Kudus hari ini, doakanlah kami, orang Kudus.